teman-teman, perkenalkan saya Christian Andi Kusuma. Saya mahasiswa RPL Stikes Bethesda Yogyakarta. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pemeriksaan fisik head to toe. Sebelum mendemonstrasikan pemeriksaan fisik, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan perawat. Perawat harus memahami apa tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah persiapan pasien. Sebelum melakukan tindakan, kita harus menginformasikan apa yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian, beri kesempatan pasien untuk bertanya. Persiapan ketiga adalah persiapan lingkungan pasien. Perawat harus memperhatikan privasi pasien dengan cara menutup sampiran. Persiapan keempat adalah persiapan alat. Adapun alat yang akan diperlukan untuk pemeriksaan adalah sebagai berikut: stetoskop, pen light, Carcutala, Optotype Snellen chart, tong spattle, midline, reflex hammer, arloji, jeli, penggaris 2 buah, bahan tes pengecap seperti gula, garam, bahan tes pembau, ada kopi, minyak kayu putih, bahan sensasi suhu, air hangat dan air dingin, alat tulis, kasa steril, dan juga form pemeriksaan fisik, APD berupa sarung tangan, jas, dan masker. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Christian Andi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Apakah benar dengan Ibu Asti? Iya, benar Pak. Bisa saya lagi tugasnya Bu? Ya, silakan. Ya, baik, sesuai ya. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengumpulkan data dasar tentang status kesehatan Ibu, untuk melengkapi dan mengkonfirmasi data yang diperoleh. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau bersedia, saya akan persiapkan alat-alat dulu ya Ibu ya. Ya. Sebelum melakukan tindakan, kita harus melakukan 6 langkah cuci tangan. Di sini saya sediakan lengkap. Setelah selesai cuci tangan, tahap selanjutnya kita kenakan APD berupa jas, sarung dan tangan, juga masker. Baik Ibu, kita mulai pemeriksaannya ya. Ya, Pak. Kita mulai dari ujung rambut. Kita lihat rambutnya, warnanya apa, ada uban atau tidak. Kita lihat teksturnya, apakah ada lesi di kepala atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah kesimetrisan wajah pasien untuk memeriksa nervus facialis dengan cara meminta pasien untuk mengernyitkan dahi. Coba sekarang Ibu, dahinya dikernyitkan. Ya, bagus. Sekarang coba dorong lidah ke pipi kiri, dan sekarang dorong lidah ke pipi kanan. Ya, bagus. Sekarang coba Ibu bersiul. Ya, ini bisa mengernyitkan bibir, menyudutkan. Ya, sekarang pemeriksaan dahi. Lakukan fingerprint, tekan dengan ibu jari kurang lebih 10 detik, lalu lepaskan. Untuk pemeriksaan selanjutnya,
memeriksa bagian mata. Gunakan bantuan pen light. Inspeksi bola mata. Apakah tampak edema atau adanya pembengkakan? Jika tidak ada, kita tuliskan tidak edema. Selanjutnya, pemeriksaan sklera. Bapak Ibu lihat tangan saya ke bawah. Ya. Kita tarik kotak mata ke atas menggunakan jari. Kita lihat sklera berwarna apa? Jika sklera putih, berarti tidak tampak ikterik. Ya. Kalau warna kuning, berarti dikatakan sklera tampak ikterik. Selanjutnya adalah pemeriksaan konjungtiva. Itu bisa melihat tangan saya ke atas. Kita tarik konjungtiva ke bawah. Amati konjungtiva. Apakah berwarna merah atau berwarna pucat? Jika berwarna merah, konjungtiva tampak tidak anemis. Kalau pucat, kita simpulkan konjungtiva tampak anemis. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tekanan intraokuler dengan menekan kedua bola mata dengan menggunakan jari. Kita palpasi bola mata. Jika tekanan terasa kenyal kiri dan kanan, maka dituliskan bahwa tekanan intraokuler kiri dan kanan sama. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Baik, sekarang ikuti tangan saya ya. Ya, bagus. Kemudian untuk refleks kita lakukan dengan pen light. Kita lihat diameter pupil. Ibu bisa melihat ke depan. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Selanjutnya, untuk mengukur ketajaman penglihatan visus mata, kita gunakan alat Snellen chart. Duduk Ibu. Ya. Ya, duduk. Dengan menggunakan bantuan pen light, ini Bapak Ibu, ini P. ya. P. Untuk mata kiri sekarang tutup. Ya, ini. U. Ya, ini. U. Sekarang tutup mata kanan Ibu. Ya, ini. P. Ya. Z. Ya, Bu bisa menyebutkan dengan baik. Silakan tiduran lagi Ibu. Ya, untuk selanjutnya pemeriksaan nervus 1 atau olfaktorius. Untuk pemeriksaan ini kita memerlukan formula yang dikenali oleh pasien. Coba sekarang Ibu tutup mata. Kita mulai dari yang ini ya. Bawa apa ini Bu? Kopi. Kopi ya, benar Ibu. Kalau yang ini bawa apa Ibu? Minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih Ibu benar. Inspeksi juga bagian hidung. Untuk bentuk, apakah adanya benda asing, dan lakukan palpasi sinus. Selanjutnya adalah kita akan memeriksa daun telinga. Kita gunakan pen light. Kita miring ke kiri ya Ibu. Saya periksa dulu telinganya ya. Ya Pak. Ya, kita lihat kanalisnya. Ya, bersih Ibu, tidak ada benjolan. Ya, selanjutnya tesnya kita akan gunakan garpu tala. Pertama adalah tes Rina. Kita akan menggetarkan garpu tala ini dengan menggunakan jari saja. Nanti setelah ini saya getarkan, kalau sudah tidak ada suara Ibu mengangkat tangan ya.
Jika tidak ada suara, nanti Ibu bisa mengangkat tangannya. Ya, baik. Kita ulang lagi ya Bu ya. Kalau tidak bisa mendengar, Ibu bisa mengangkat tangan. Ya, baik. Lakukan pemeriksaan garpu tala pada sisi kiri dan juga sisi kanan. Untuk interpretasi, apabila pasien mendengarkan suara dari garpu tala lebih panjang daripada tulang telinga dibandingkan di depan, maka pasien dianggap sebagai tulikonduktif. Kemudian apabila suara yang didengarkan lebih panjang di depan telinga dibandingkan di belakang telinga, maka disebut pendengarannya dalam kondisi normal. Untuk pemeriksaan mulut, yang pertama kita periksa rongga mulut. Coba mulutnya dibuka ya Ibu. Kita lihat apakah ada gigi yang berlubang, apakah ada karies atau karang gigi. Ya, bagus Ibu. Selanjutnya kita akan lihat tonsil dan faring. Nah, Ibu bisa menjulurkan lidah, ya, bilang gitu Bu. Ya, bagus Ibu. Tonsilnya normal ya, tidak ada pembesaran. Baik. Ya. Kita pastikan juga pukulannya berada di tengah. Ibu bilang lagi buka mulut. Ya, bagus. Untuk pemeriksaan sensori Dengan tes pengecapan, maka akan gunakan beberapa dari kopi dan gula, juga garam. Kita lakukan menggunakan sendok. Sekarang Ibu tutup mata ya. Ya. Masak apa ini Bu? Gula. Ya. Kalau ini rasanya apa Bu? Ini rasa apa Bu? Asin garam. Asin garam ya, bagus. Ini Bu? Kopi. Ya, bagus. Spasialisnya baik, bisa menunjukkan sensasi rasa ya. Rasanya bagus ya Bu ya, bisa membuka mata. Kita inspeksi dan palpasi. Bisa dulu ya Bu ya. Ya, Pak. Lakukan pemeriksaan vena jugularis. Palingkan pasien dengan bantal, paling tidak dengan sudut 45 derajat. Bendung daerah supraclavicular agar vena jugularis tampak jelas. Kemudian tekan jumboxino yang berada di dekat angulus mandibula, agak miring ke kiri ya, sambil melepas bendungan supraclavicular. Amati kolom darah yang ada. Ukur jarak vertikal permukaan kolom darah yang ditemukan pada bidang horizontal yang melalui angulus ludovisi. Tentukan berapa sentimeter hasil pemeriksaan. Ukuran ini Ibu di bawah 3 cm ya Bu ya. Ya, Pak. Tekanannya pengukuran masih normal ini Bu ya. Ya, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, untuk pemeriksaan kaku kuduk dilakukan dengan cara anjurkan pasien untuk berbaring tanpa bantal. Sebentar ya, Bu ya. Saya ambil dulu bantalnya Ibu. Ya. Misi. Ya. Lakukan fleksi lateral untuk meyakinkan. Ya, fleksikan leher ya. Amati tahanan leher dan keluhan adanya nyeri. Apakah sakit Ibu? Tidak, Pak. Tidak? Ya, baik. Berarti normal pemeriksaan ini Bu ya. Iya. Selanjutnya,
untuk pemeriksaan Brudzinski naik dengan cara mengatur posisi pasien berbaring lurus, meletakkan salah satu tangan pemeriksa di bawah kepala pasien. Salah satu letakkan ya, tangan ini ya. Iya Pak. Kemudian menekuk kepala pasien ke depan sampai dagu menyentuh dada. Menilai dengan cara bila terdapat fleksi di kedua kaki pasien berarti tanda Brudzinski positif. Baik, lalu atur kembali posisi pasien. Ya, normal itu ya. Iya Pak. Pemeriksaan ini masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan torak, pertama buka pakaian atas pasien. Amati bentuk torak. Perhatikan kelainan bentuk barrel chest, funnel chest, pigeon chest. Amati ukuran torak. Sekarang ucapkan 77. 77. Bagus. Palpasi untuk menegaskan adanya pergeseran dari PMI. Palpasi dangkal seluruh permukaan torak kiri dan kanan. Hitung tulang rusuk sela iga, ekspansi pernapasan, vokal primitus. Auskultasi torak, denyut jantung bandingkan dengan denyut nadi. Auskultasi bunyi jantung. Kemudian perkusi torak bertujuan untuk mengetahui batas-batas jantung. Batas jantung normal. Jika sudah diperiksa, sekarang kita kembali ke pengukuran abdomen. Ukur lingkar perut. Sebentar Pak ya. Baik. Setelah melakukan ukur lingkar perut, lakukan inspeksi pada abdomen, pada kuadran, kontur. Selanjutnya auskultasi abdomen, bising usus, muskuler, friction rub. Sakit tidak Pak? Palpasi ringan, palpasi hepar, palpasi lien, palpasi ginjal, palpasi juga titik McBurney, dan tanda Ravsing. Ya, perkusi bagian abdomen, perkusi 4 kuadran, batas atas, batas hepar, dan pemeriksaan asites. Juga lakukan perkusi pada ginjal. Setelah itu pada pemeriksaan genitalia pria, yang pertama, setelah kita pakai sarung tangan, kaji kematangan seksual klien. Perhatikan ukuran dan bentuk penis, termasuk adanya hipospadia, epispadia, phimosis, inspeksi kulit yang menutupi genitalia. Ada kemerahan atau lesi. Palpasi kepala penis dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk membuka meatus uretra. Perhatikan adanya lesi, cairan, dan edema. Palpasi batang penis, palpasi skrotum, testis, epididymis, dan vas deferens. Periksa refleks kremasterik dengan cara memukul paha bagian dalam dengan refleks hammer. Lakukan pemeriksaan hernia dengan
cara palpasi pada sisi kanan. Gerakan jari telunjuk ke atas panjang vas deferens ke dalam kanal inguinal. Ikuti tali spermatik sampai ke cincin inguinal. Coba Bapak sekarang batuk atau mengejan. Lakukan teknik yang sama untuk mengetahui ada tidaknya hernia. Untuk pemeriksaan genitalia wanita, pertama-tama atur pencahayaan, inspeksi kuantitas dan penyebaran pertumbuhan bulu, indeksi karakteristik permukaan labia mayora, tarik rambut labia mayora dengan jari-jari dari satu tangan untuk menginspeksi keadaan klitoris, labia minora, orifisium uretra, selah udara, dan spirit yang keluar dari vagina. Palpasi kelenjar skin dan Bartolini. Perhatikan adakah adanya nyeri dan spirit yang keluar bila dilakukan palpasi. Bila perlu, gunakan spekulum untuk mengkaji serviks dan genitalia. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan anus. Inspeksi jaringan perianal, palpasi kulit sekitarnya dengan tangan yang tidak dominan, regangkan bokong untuk menginspeksi area anal terhadap karakteristik kulit, oleh lesi, hemoroid eksternal, ulkus. Minta pasien untuk mengejan. Perhatikan hemoroid internal atau visura. Berikan jeli pada tunjuk tangan yang dominan. Anjurkan klien untuk rileks. Saat rileks, masukkan jari ke dalam kanal anal mengarah ke umbilikus. Minta klien untuk mengencangkan sphincter, palpasi dinding rektum untuk mengkaji kelenjar prostat pada pria. Perhatikan ukuran, bentuk, dan adanya nyeri. Coba sekarang Bapak mengejan, jangan ya, Pak rileks dulu aja, rileks. Pada pasien wanita, serviks mungkin terpalpasi melalui dinding anterior rektal. Tarik jari mundur, amati feses yang menempel pada sarung tangan. Warna, apakah adanya darah pada feses. Selanjutnya, perawat cuci tangan dan atur kembali posisi klien. Selanjutnya untuk pemeriksaan ekstremitas kaki, Ibu, saya akan ngecek kaki Ibu ya. Coba sekarang kaki yang kanan diangkat ke atas. Ya. Lagi. Ya, bagus Ibu, sambil ditahan ya. Yang kiri. Ya, bagus Ibu ya. Bagus. Sekarang diulang lagi yang bagian kanan. Ya, bagus. Kaki yang kiri. Bagus. Ya. Coba sekarang kakinya ditekuk Ibu. Ya, apakah sakit Ibu? Tidak, Pak. Baik. Kalau yang kiri, tekuk. Baik, ya. Tidak sakit ya Bu ya ini ya. Tidak, Pak. Baik. Bu, cek ya kakinya ya. Nah, sensasi geli ada Ibu ya. Ya, Baik. Pak. Ya. Ya, terus Ibu.
kasih Ibu untuk pemeriksaan hari ini, pemeriksaan dari ujung rambut sampai kaki. Nanti saya akan catat untuk mengetahui kelengkapan Ibu. Nanti saya akan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.